Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bogor, gimana kabarnya? Ya, sesi udah mendekati akhir ya. Mendekati akhir ini kita akan bahas tentang salah satu topik yang juga cukup di-highlight, menurut saya cukup di-highlight dan cukup menarik buat saya, terutama di Google I.O. kemarin, selain AI dan AI, adalah WebAssembly. Dan bagaimana WebAssembly mungkin akan mengubah paradigma kita, mengubah sedikit arsitektur kita dalam membangun aplikasi web. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu buat yang belum kenal, salam kenal, saya Riza, co-founder Activate. Activate sudah dirintis sejak 2016 mulai dari coding bootcamp. Sekarang kita sudah merambah sedikit melebarkan sayap ke talenta digital, termasuk UI UX yang baru, program UI UX, ada backend dengan Go, kemudian ada banyak yang lain, silahkan cek aja. Saya juga bagian dari program Google Developer Expert di web bareng sama Eka dan juga sama Ivan. Oke, yang akan kita bahas sore hari ini adalah tentang apa itu WebAssembly, kemudian paradigma apa yang akan berubah kira-kira dengan adanya WebAssembly, dan kita akan coba bagaimana menggunakan WebAssembly bersama dengan membangun aplikasi web. Dan mudah-mudahan setelah sesi ini teman-teman mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa itu WebAssembly. Di sini yang kuliah pernah ngoding pakai assembly ada nggak sih? Oh ada, mantap. Ya, tapi agak beda ya di sini ya. Ini namanya aja yang dipakai. Ya, konsepnya mirip-mirip mendekati bahasa mesin kira-kira seperti itu. Tapi bukan assembly yang kalian pakai untuk di low level language seperti itu ya. Oke, apa itu WebAssembly? Ya, WebAssembly itu adalah format binary low level yang merupakan hasil dari kompilasi dari bahasa-bahasa pemrograman lain selain JavaScript dan dapat digunakan untuk membangun aplikasi web. Seperti teman-teman tahu, kalau kita mau bikin aplikasi web kan mau nggak mau suka nggak suka harus pakai JavaScript kan ya. Meskipun pakai TypeScript, ya ujung-ujungnya dikompilasi ke JavaScript juga gitu kan, karena satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh browser adalah JavaScript untuk saat ini. Nah, dengan adanya WebAssembly kita bisa menggunakan bahasa favorit kita atau bahasa yang optimis untuk tugas-tugas yang berat dan mungkin agak susah dihandle oleh browser, itu didelegasikan ke aplikasi yang WebAssembly gitu. Dan dengan menggunakan WebAssembly, performa dari aplikasi kita bisa lebih bagus, dan juga nggak usah khawatir si WebAssembly ini tidak akan menggantikan peran JavaScript, karena justru ini adalah tandem. Jadi kita tetap harus bikin UI-nya dengan menggunakan JavaScript, TypeScript dan teman-teman. WebAssembly juga cukup portable, kita cukup melakukan kompilasi sekali, kemudian kita bisa gunakan berkali-kali di berbagai mesin, mau itu Windows, mau itu Linux, Mac OS, mau di server, mau di browser apapun itu bisa. Jadi cukup sekali kompilasi udah bisa digunakan untuk semua platform, dan cukup fleksibel karena seperti tadi yang saya sebutkan, teman-teman nggak harus menguasai JavaScript, teman-teman bisa tetap menggunakan bahasa yang dikuasai. Misalkan di perusahaannya itu perusahaan game, udah bikin aplikasi, udah bikin game pakai Unity pakai bahasa apa ya? C++ atau C# gitu ya. Dan kemudian bisa dikompilasi ke WebAssembly, dan kemudian gamenya bisa dimainkan di browser tanpa harus meng-hire banyak engineer front end untuk membuat game dari awal gitu ya. Itu fleksibilitasnya, dan dukungan terhadap WebAssembly juga udah cukup lengkap. Jadi Chromium base seperti Chrome dan juga Edge juga sudah mendukung, juga Safari dan Firefox juga udah. Nah, dukungan bahasa gimana? Kalau di beberapa tahun yang lalu, pada saat awal-awal WebAssembly muncul, itu kebanyakan tutorial, sumber belajar, dan contoh-contoh itu banyakkan dengan menggunakan C++ atau juga Rust gitu ya. Kenapa? Ada alasannya ya. Karena yang pertama, WebAssembly itu adalah konsep yang mau dicoba perkenalkan, apakah ini bisa digunakan atau enggak gitu. Sama kayak startup ya. Jadi bikin versi MVP-nya dulu, minimum viable product. Kalau dipakai dan berhasil,
maka dilanjutkan. Dan karena sudah dianggap berhasil, WebAssembly membuat sebuah fitur namanya Wasm GC yang kepanjangannya adalah garbage collector, sehingga bahasa-bahasa yang memiliki garbage collector itu sudah bisa lebih mudah untuk dikompilasi ke WebAssembly. Ya. Nah, dengan adanya garbage collector, bahasa-bahasa yang punya garbage collection itu jadi lebih terbantu. Contohnya di sini Go dan Zip itu sudah bisa dikompilasi ke WebAssembly tanpa butuh tools tambahan. Jadi dari compilernya aja. Seperti ini contohnya, kita tambahin flag misalkan arsitekturnya adalah Wasm, kemudian Go build, jadilah sebuah file Wasm yang bisa kita akses dari browser. Begitu juga Zip, walaupun agak panjang tapi ada flagnya Wasm 32 freestanding. Saya nggak tahu itu freestanding maksudnya apa. Kayak lepas tangan gitu ya, kalau naik sepeda kali ya. Ya, dan lain-lain, akhirnya jadi sebuah file Wasm. Nah, nggak mau kalah, dari mobile juga ikutan ternyata. Ya. Swift mencoba untuk juga melakukan kompilasi ke WebAssembly, dan juga Kotlin juga sudah mulai ada mengarah ke sana. Gitu ya. Kalau Swift kita harus download compiler manual, compilernya sendiri yang terparty gitu ya, namanya Swift compiler, dan kita sudah bisa mengubah atau membuat sebuah aplikasi yang tadinya hanya hidup di ekosistem Apple, iOS dan macOS, sekarang bisa diakses dari web. Nah, terus alat bantunya namanya Swift Wasm. Teman-teman bisa lihat langsung di GitHub-nya. Nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang Swift Wasm ini di contoh kasus. Dan kalau Kotlin berbeda dengan bahasa yang lain tadi, kita bisa pakai CLI, kita bisa download mungkin CLI-nya, tools-nya dan lain-lain. Kalau Kotlin kita harus download editor kesayangan kita semua, IntelliJ ya, dan harus dikompilasi dari sana untuk saat ini. Dan sudah ada dokumentasinya juga, walaupun masih eksperimen tapi sudah bisa dicoba. Dan satu lagi, ada Flutter juga ikut serta untuk melakukan kompilasi ke Wasm melalui Dart. Jadi kita bisa, melalui Flutter Web. Jadi bisa hasil akhirnya dalam bentuk WebAssembly. Nah, ini mungkin kita bisa sebut sebagai WebAssembly versi 1 ya, walaupun tidak ada versi-versi ya, tapi anggaplah sudah cukup mature, sudah ada perwakilannya dari bahasa yang low level seperti Go dan Zip, kemudian bahasa yang jalan di mobile juga sudah ada, bahasa yang di mobile juga sudah ada, yang hybrid pun atau yang multi platform juga sudah ada. Dan kita akan bahas tentang contoh sukses, beberapa contoh sukses pengguna WebAssembly. Teman-teman di sini ada yang familiar dengan AutoCAD? Yes, anak arsitektur biasanya suka pakai ya, yang 3D gitu kan. Yang dulu aplikasinya hanya bisa diakses dari desktop, mungkin OS-nya Windows, dengan spek yang cukup tinggi ya pada zamannya gitu kan. Cukup berat lah gitu. Kita harus bisa mendesain apapun gitu ya, bisa 3D, bisa diputar-putar dan lain-lain. Dan sekarang sudah ada webnya, kita bisa akses dari selama ada browser kita bisa akses gitu, dengan menggunakan WebAssembly. Dan menariknya, mereka kan udah lama nih, sekitar 40 tahun bikin AutoCAD ini, dan source code yang mereka buat dengan C++ yang dulu itu bisa dimanfaatkan untuk membangun aplikasi web tidak dari awal. Jadi mereka menggunakan tools yang namanya Emscripten untuk mengkompilasi C++ ke Wasm, dan kemudian si tim dari AutoCAD-nya bisa membuat user interface di web untuk berinteraksi dengan engine AutoCAD-nya. Kemudian Figma, ya, ini salah satu yang pasti teman-teman juga sudah familiar. Mungkin tidak terbayang sebelumnya ya, aplikasi seperti Photoshop atau Corel atau Adobe Illustrator kali ya, yang lebih mirip ya. Terus bisa diakses di web dan bisa kolaborasi pula gitu kan, rame-rame, bisa ada kursornya, bisa digeser, terus tiba-tiba teman-teman di belahan dunia yang lain bisa lihat gitu kan. Itu kayaknya tidak terbayang sebelumnya. Figma membuat membuat tools ini, membuat aplikasi ini dengan C++ juga, tapi dari awal memang mereka udah menargetkan
WebAssembly sebagai target utama. Jadi memang targetnya adalah untuk supaya bisa diakses di browser. Dan terakhir, Photoshop. Sekarang yang tadinya aplikasi desktop, kalau kita mau beli softwarenya kita harus download dulu, atau zaman dulu CD ya. Kemudian sekarang ada Adobe Cloud, kita download, kita install. Kalau ada update, kita download lagi update-nya, kita reinstall dan lain-lain. Kalau sekarang sudah bisa diakses di web ya, dengan bantuan juga hampir sama seperti AutoCAD. Mereka menggunakan kembali source code yang sudah ada, jadi mereka nggak buat dari awal, mereka cukup buat interface-nya dan beberapa tweak untuk supaya bisa jalan di WebAssembly. Dan yang menariknya lagi, Photoshop tidak hanya menggunakan WebAssembly, juga menggunakan web standar lain seperti web component dan juga beberapa API dari Project Fugu. Nah, ini juga contoh yang cukup aplikasi yang cukup legendaris di iOS terutama. Jadi kalau teman-teman punya iPad gitu ya, GoodNotes ini adalah salah satu aplikasi legendaris yang selama ini mereka hanya bisa diakses dari iOS, iPhone, iPad dan juga macOS. Dan mereka coba bereksperimen untuk membuat namanya Swift Wasm sehingga bisa dikompilasi ke Wasm, dan sekarang mereka sudah meluncurkan versi web dari GoodNotes. Jadi kita mau OS-nya Windows, Linux, apapun selama ada browser bisa buka. Android pun bisa karena ada browser kan. Dan mereka juga sudah meluncurkan aplikasi yang Linux. Jadi WebAssembly adalah sebuah format low level binary yang bisa digunakan untuk aplikasi web, menawarkan performa, portabilitas dan juga fleksibilitas dalam membangun aplikasi web. Dukungan sudah lengkap, jadi teman-teman nggak usah khawatir, kecuali kalau teman-teman membangun sebuah aplikasi untuk user yang browsernya mungkin hanya sampai maksimum ke level ke versi tertentu, ya itu mungkin harus saya. Dan karena adanya fitur Wasm GC membuat bahasa-bahasa dinamis juga bisa dikompilasi ke WebAssembly. Oke, nah sekarang kira-kira paradigma apa yang berubah? Ya, kita akan lihat. Kalau misalkan nih, saya contohkan, Kotlin sekarang sudah ada yang namanya Kotlin multiplatform, bisa membuat aplikasi iOS dan juga Android tentunya ya. Bisnis logiknya kan satu ya, bahasanya adalah Kotlin. Jadi kita bisa membuat user interface-nya bahkan di iOS bisa pakai Kotlin juga ya kalau nggak salah ya. Jadi dua-duanya mungkin code-nya hampir-hampir mirip, bisa share bisnis logiknya lah minimal. Kemudian ada server dan lain-lain. Nah, kalau misalkan satu perusahaan, perusahaan teman-teman nih, tadinya hanya bisa iOS dan Android. Terus gimana caranya supaya user kita bisa lebih banyak? Oh, kita bikin versi web aja, gitu kan? Yang kita lakukan saat ini adalah kita bisnis logiknya kita transpilasi. Kotlin bisa ditranspilasi ke JavaScript kan ya, tapi gosipnya kurang optimal, ya, performanya kurang bagus, tapi bisa. Nah sekarang problemnya adalah bisnis logiknya jadi ada dua, 1,5 lah ya. Bisnis logik yang utama adalah di bahasa Kotlin, kemudian ada JavaScript-nya yang juga harus kita maintain gitu. Nah berbeda dengan WebAssembly, kita bisa hilangkan yang versi JavaScript-nya, kita tetap pakai bisnis logik yang sama, kita kompilasi ke Wasm, dan kemudian yang perlu kita lakukan adalah membuat user interface dengan JavaScript untuk web aplikasi kita. Jadi kita cukup maintain bisnis logik yang satu itu untuk digunakan di tingkat waktu. Nah ini adalah paradigma atau arsitektur web pada umumnya. Ada client dan ada server. Misalkan saya punya sebuah video, saya mau konversi video itu menjadi format yang lain. Yang perlu saya lakukan adalah saya upload filenya ke server melakukan proses konversi, kemudian dikirimin balik ke klien, ya kan? Ini teman-teman harusnya udah familiar ya dengan gini ya, client server. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah klien melakukan pekerjaan yang lebih ringan. Dia hanya upload, kemudian sudah, gitu kan. Yang bekerja keras adalah server, istilahnya adalah tim klien dan back server. Servernya harus gede, gitu ya. Kekurangannya apa? Ya, ada biaya untuk scalability, kemudian ada proses perjalanan, latensi dan lain-lain dari klien, upload file ke server proses, terus server kirimin balik ke klien. Jadi ada 2 kali bolak-balik. Bayangkan kalau filenya besar,
Bayangkan lagi kalau tiba-tiba kita lagi upload, internet kita putus. Harus ulang lagi dari awal kan uploadnya? Atau lebih parah, ketika sudah berhasil dikonversi, kemudian lagi dikirimin, lagi download, tiba-tiba mati. Ulang lagi dari awal. Kecuali kalau disimpan ya, harus download ulang lagi dan lain-lain. Dan ya itu hanya bisa diakses ketika koneksi internet ada. Kalau koneksi internet tidak stabil, tiba-tiba putus, ya udah ulang lagi prosesnya. Kalau filenya semakin besar, semakin stres lah kita karena kita harus ulang-ulang terus gitu ya. Nah, dengan adanya WebAssembly, ini agak dibalik. Yang bekerja cukup keras adalah dari sisi klien. Jadi ketika ada ada file yang kita kirimkan, ya, dia hanya cukup mendownload beberapa file beberapa file statik termasuk WebAssembly, kemudian prosesnya dilakukan di sisi klien, tidak lagi di sisi server. Dengan demikian, scalability-nya dibebankan ke user dalam tanda kutip, tergantung spek si kliennya. Tidak ada biaya perjalanan minimal ke servernya ada, tapi hanya untuk static file, untuk download file WASM yang pertama kali aja, yang kedua kali udah di cache biasanya, kemudian HTML, CSS, JavaScript. Ketika pertama kali download aja, selanjutnya sudah bisa dijalankan secara offline. Bahkan ketika internet kita mati pun tetap bisa dipakai. Nah, yang tidak kalah seru lagi adalah kalau teman-teman bikin aplikasi yang datanya itu nggak boleh diakses, dikirimkan ke server. Kan ada tuh beberapa data yang sensitif yang tidak boleh dikirimkan ke server. Misalkan kita bikin aplikasi untuk watermark KTP. KTP itu nggak boleh dikirimkan datanya ke server. Takut bocor, takut diambil, disimpan, dan lain sebagainya. Kita bisa bikin memanfaatkan WebAssembly sehingga proses watermarknya terjadi di sisi klien, tidak ada pengiriman data sama sekali ke server. Ini bisa juga kita manfaatkan untuk aplikasi yang WebAssembly. Oke, kita akan coba mendemokan bagaimana cara menggunakan WebAssembly. Ya, ini kan prosesnya tadi ya. Jadi dari klien ngirimin data ke server, dan kemudian server memproses dan kemudian dikirim balik dalam bentuk format yang berbeda. Oke. Kita akan menggunakan tools yang namanya FFmpeg. Di sini adalah tools CLI, bentuknya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi kita bisa panggil atau menggunakan tools yang namanya FFmpeg, dan FFmpeg ini ditulis dengan menggunakan bahasa low level seperti C, Objective-C, C++, dan lain-lain yang bisa diakses di semua platform. Nah, kita bisa gunakan Node.js untuk memanggil FFmpeg seperti ini contohnya. Dan ya, teman-teman bisa akses juga di ffmpeg.rizafahmi.com untuk cek gimana cara kerja di server. Jadi ketika kita upload, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan di sini servernya yang bekerja. Ini server ya, yang ini klien yaitu browser. Ya. Jadi ketika kita upload, kita pencet konversi, di sebelah kanan itu dia akan melakukan konversi dulu sampai akhirnya selesai. Baru datanya dikirimin, kemudian videonya muncul. Ya, sudah muncul. Kalau waktunya sekian, videonya bisa di-play dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang kita balik. Gimana kalau kita menggunakan WebAssembly? Berarti kita harus kompilasi dong si FFmpeg menggunakan JavaScript. Untungnya sudah ada yang melakukan itu, jadi kita tinggal pakai. Kita tidak akan melakukan kompilasi dari awal karena scope dari talk ini juga. Jadi kita menggunakan ffmpeg.wasm namanya, ya. Dan kita buat sebuah halaman sederhana untuk upload aja, form upload dan menampilkan video, kan? Dan kemudian saya punya waktu berapa menit? Timekeeper, halo. Saya punya waktu berapa menit? Masih bisa? Mau live code aja kali ya? Biar semangat ya. Doakan saya. Kelihatan. Kurang gede. Ini ya. Kelihatan? Kurang gede. Nah, oke. Tadi kan client.html. Nah, ini sederhana ya. Ada mana? Nih.
ada form, yaitu ada file untuk upload, ada button untuk submit, kemudian di bawahnya ada video untuk nampilin hasilnya. Oke. Dan terakhir di sini saya load si ffmpeg.link.js dan juga client.js. Sekarang kita ke clientnya, client.js. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan import ffmpeg, dan berhubung masih menggunakan JavaScript yang tidak modular, jadi kita dapat sebuah variabel global namanya ffmpeg. Jadi kita import dulu beberapa modul seperti create ffmpeg dan fetch file sini untuk kita gunakan. Kemudian langkah kedua, kita buat instance-nya, instance dari ffmpeg. Ya, kita bisa pakai create ffmpeg, kemudian saya tambahin log, lalu saya tambahkan juga path-nya di mana, file ffmpeg-nya. Di sini saya udah siapin path-nya itu bukan di sini, tapi di https ffmpeg.lizopartner.com/js for.js. Oke, salah. Tutup kurung perawal. Oke. Sudah. Nextnya kita load ffmpeg-nya dulu, dan kita tunggu sampai dia berhasil loading. Oke. Dan kemudian langkah berikutnya, kita ambil video yang diupload sama user. Jadi user kan lakukan upload dan konversi, klik button submit tadi. Nah, di sini kita ambil filenya dengan menggunakan ffmpeg.fs. Kita write filenya, kemudian saya udah siapkan sebuah video container namanya video, dan kita ambil name-nya dan kita fetch dan ditunggu sampai selesai. Fetch file video. Oke. Lalu kita lakukan konversi. Saya udah siapin snippet-nya, jadi nggak perlu lihat satu panjang soalnya. Oke. Dengan ffmpeg run, kemudian input filenya adalah video.name. Kemudian -c.2v ini adalah settingan untuk video codec-nya. Yang ini saya kurang tahu, tapi yang ini juga saya nggak tahu. Ini bitrate-nya kalau nggak salah. Ini audionya menggunakan lib4bis. Dan hasilnya kita namakan download.webm, format video yang baru ya. Dan kemudian kita baca filenya. Baca filenya menggunakan sudah benar. Jadi kita baca, dan terakhir kita tampilkan di sini create element video, dan kemudian videonya kita di sini misalkan ya, lihat. Ini datanya masuk ke sini, data.buffer, tipenya webm, dan kemudian kita jadikan dia src-nya. Jadi video src-nya adalah download.webm, dan kemudian kita append ke kontainer yang tadi kita buat. Kalau ini hanya catatan aja untuk analitik sedikit. Sudah. Oke. Coba dijalankan. npm start. Oke. Sudah bisa kan? Yes. Dia lagi download ffmpeg-nya. Jadi di sini nggak kelihatan ya. Nah, ini ffmpeg-nya sudah berhasil di load. Kalau teman-teman mau lihat seberapa besar filenya dan lain-lain, dia melakukan download di sini. Nah, kita refresh lagi ya. Tuh, mati. Fokus sama. Disable cache, refresh offline. Sorry. Offline. Refresh. Nah, muncul itu. Nggak kelihatan ya? Kecilin dikit. Salah. Yang di sini muncul ini.
Oh, kecil banget. Ini ada ffmpeg.min, client, ffmpeg core. Nah, ini ada file wasm-nya yang ukurannya cukup besar ya, sebenarnya 8,5 MB. Tapi itu di-download sekali aja. Begitu udah download, proses loadingnya udah sebentar, nggak lama. Oh, dia masih download lagi ternyata. Ini case-nya udah disable padahal ya. Ya. Jadi udah berhasil. Kemudian kita bisa pilih file yang mau kita konversi, misalkan ini file 1,3 MB, dan kita lakukan konversi. Hasilnya di server itu nggak jalan apa-apa, yang jalan itu di client, di sisi browser. Kalau kita lihat servernya nggak ngapa-ngapain, nggak ada sama sekali gitu. Dan pada saat kita melakukan konversi seperti ini, misalkan katakanlah internet kita tiba-tiba mati, dia tetap jalan karena file wasm-nya, engine-nya sudah di-download, jadi udah bisa jalan di klien, dan datanya tetap di klien, nggak ada di server. Jadi kalau teman-teman mau download video, jangan khawatir, videonya nggak akan bisa saya akses. Jadi ini dia akan dilakukan di lokal, aman, mesinnya nggak berisik. Ya, jadi kira-kira itu adalah contoh penggunaan. Ini baru menggunakan ya. Kalau misalkan teman-teman nanti misalkan punya aplikasi yang tadinya tidak jalan di browser, misalkan aplikasi yang jalan di DOS atau di Windows gitu ya, aplikasi desktop, mau dikonversi ke web supaya bisa digunakan di web, bisnis logiknya bisa, tapi UI-nya tetap harus kita bikin. Oke. Cukup lama juga ya. Baiklah, kalau begitu kita kembali ke presentasinya. Pak, tutup ya. Sudah selesai. Nah, selesai. Ternyata cukup lama. Ini tergantung mesin masing-masing ya. Mesin saya belum M1, belum M2, dan belum M3, masih Intel, dan videonya harusnya sudah dalam bentuk webcam yang sudah bisa di-play. Oke. Jadi begitulah kira-kira cara penggunaannya. Mungkin kita rekap sedikit. Yang tadi kita lakukan adalah melakukan import ffmpeg dan text file, lalu kita buat sebuah instance dan kita load ffmpeg-nya. Ketika sudah berhasil di load, kita baca file yang di-upload oleh pengguna, kita lakukan konversi dengan ffmpeg.run, dan datanya setelah kita dapat, kita tampilkan. Teman-teman bisa cek di github.com/rizafahmi/ffmpeg server. Kalau mau tahu kodenya, mau coba-coba juga bisa, ffmpeg.rizafahmi.com. Nah, sebagai penutup kesimpulan, jadi bisnis logic atau basis kode dari aplikasi kita bisa digunakan antar platform, baik itu mobile ataupun web. Lebih menghemat biaya infrastruktur, terutama server dan juga bandwidth, karena kita nggak perlu pakai bandwidth kan di lokal. Jadi user juga, kalau yang usernya banyak menggunakan paket data, itu lebih hemat. Data pengguna juga bisa kita hindari untuk dikirimkan ke server, dan sangat cocok untuk digunakan untuk mengubah aplikasi yang tadinya tidak berjalan di web sehingga bisa menjadi aplikasi web. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang mau follow boleh silakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum